memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kami mau percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan hanya segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan hanya Kau segalanya bagiku. Silakan sama-sama berdiri. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan hanya Kau segalanya bagiku. Kami percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan.
Yesusku, Engkau terlalu baik, terlalu mulia. Kebaikan-Mu melimpah atas kami. Sama-sama katakan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Sama-sama katakan, ku percaya. Haleluya. Ajaib Yesus. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tidak ada alasan kami untuk mengucap syukur Tuhan, untuk tidak mengucap syukur, karena Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Yesus. Jesus. Saat keadaanku tak sejalan denganku, yes Tuhan, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang bersyukur selalu ya Yesus. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah bagiku. Ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu dalam kelemahan kami Yesus, dalam kelemahanku. Ada rencana
lagi katakan haleluya. Tak sejalan dengan Tetap kami mengucap syukur. tak hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik saat sekeliling kami. Tak mengerti hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik saat sekelilingku. Tetap kami mengucap syukur Tuhan. Tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik saat sekelilingku. Sama-sama katakan, Kau Tuhan yang terbaik. Yes. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru, hari di mana kami bisa datang menyembah-Mu, memuliakan Engkau dengan ucapan bibir kami, Tuhan. Kami minta kepadamu, kasih karunia-Mu dicurahkan berlimpah-limpah pagi ini atas kehidupan kami. Khususnya kami membutuhkan tuntunan firman-Mu. Kami memerlukan jamahan Roh Kudus. Mari berkaryalah di tengah-tengah kami, Bapa. Yes. Kami minta setiap kami yang ada di tempat ini, Tuhan, dijamah oleh Roh Kudus. Dan setiap rekan-rekan kami yang ikut beribadah melalui rumah masing-masing juga dijamah oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Silakan duduk. Tuhan. Apa kabar saudara? Baik ya. Kita memasuki minggu pertama di bulan Juli. 6 bulan sudah kita lewati tahun 2020 ini. Dengan banyak hal yang tidak terduga ya saudara ya. Mungkin masih akan ada banyak hal yang tidak terduga sampai akhir tahun nanti. Tapi seperti janji Tuhan kepada kita, apapun yang akan menghadang kita, Tuhan akan membuat kita lebih kuat dan mampu menghadapinya dengan baik, saudara.
Nah, saya mengingatkan bahwa hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Ini ekonya udah dimatikan ya. Oke. Jadi saudara yang di rumah bisa mempersiapkan anggur dan roti. Dan ada pengumuman tambahan, saudara, sebelum kita mulai mendengarkan firman, bahwa mulai Rabu tanggal 8 Juli minggu ini, jadi Rabu depan ini, doa malam sudah mulai dibuka. Ya, doa malam sudah mulai dibuka. Jadi bagi saudara yang ingin datang, saudara bisa datang. Ada beberapa hal yang harus dilalui karena harus menggunakan protokol COVID ya. Jadi saudara yang mau hadir harus memakai masker. Lalu kedua, saudara juga perlu mendaftar melalui grup WA saja. Jadi kalau saudara yang mau hadir, saudara perlu sampaikan di grup WA, saya hadir doa malam. Cukup begitu saja ya. Satu kalimat saja, saya hadir doa malam. Nah, saudara diharapkan hadir 15 menit sebelum doa malam dimulai, artinya jam 7 kurang 15. Karena doa malam dimulai jam 7, jadi jam 7 kurang 15 saudara harus hadir. Karena di depan nanti ada checkpoint, di mana kita akan diperiksa temperaturnya dan bila mana dibutuhkan diminta data-datanya untuk sebagai pelengkap. Kenapa harus mendaftar, saudara? Karena kondisi kursi harus disesuaikan dengan jumlah yang hadir ya. Kursinya itu tidak boleh berdekatan satu dengan yang lain, saudara. Nah, tapi kita akan mulai tanggal 8 Juli ini. Sekali lagi, saya mohon saudara bisa mendaftar. Kalau saudara mau hadir, cukup dengan isi pesan, saya hadir doa malam ya di grup WA. Baik, saudara. Kamis lalu, tanggal berapa tuh? Ya, pokoknya hari Kamis yang lalu, ada seorang kawan saya mengirim video YouTube melalui WA dan judulnya itu menarik. Ini seorang hamba Tuhan juga yang melayani di Jakarta. Mungkin saudara ada yang sudah dapat ya, judulnya ini Profesi Pendeta Terancam Punah. Ya. Jadi judulnya menarik. Sebetulnya waktu dia kirim saya juga belum lihat sih. Tapi sekalipun belum lihat, saya bercandain aja, saya langsung jawab, untung saya bukan pendeta, saya jawab begitu, saudara ya. Tapi karena judul yang menarik itu, akhirnya waktu saya senggang, saya mulai lihat. Ada yang di sini lihat? Belum ya? Ternyata itu adalah sebuah interview yang dilakukan oleh sebuah, katakanlah siaran rohani yang ditayangkan melalui YouTube, yang dipandu oleh seorang hamba Tuhan juga, tapi narasumbernya adalah seorang ahli cyber security internasional yang punya pengalaman di luar negeri, khususnya di bidang cyber security ya. Apa itu cyber security? Kira-kira apa? Keamanan dalam internet ya. Kalau perlu lebih jelas tanya sama Udin. Udin tahu itu ya. Tapi dia seorang Indonesia, warga negara Indonesia, dan akhirnya dia kembali ke Indonesia. Namanya adalah Gildas Diograt Lumi ya, namanya juga aneh. Gildas Diograt Lumi. Dan kebetulan yang bersangkutan ini seorang Kristen, saudaraku. Dia ditanya, kenapa Bapak punya pendapat bahwa profesi pendeta bisa punah? Lalu Gildas ini karena dia seorang yang punya pendidikan sangat baik, lalu menjabarkan alasan-alasannya secara sistematis, saudara. Dia bilang bahwa hari ini sudah sangat dimungkinkan apa yang namanya disebut dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ya. Saudara dengar aja dah kalau nggak ngerti ya, nanti lama-lama ngerti juga saudara ya. Apa itu kecerdasan buatan? Ini sebetulnya sebuah katakan program yang ditanamkan dalam sebuah komputer yang canggih sehingga memungkinkan bahwa komputer tersebut bisa berpikir, mengolah data, bahkan memberikan respon, saudara. Ini pernah sebetulnya sudah dibuat sejak puluhan tahun yang silam.
Salah satu percobaan yang pernah dilakukan adalah kalau saudara yang suka main catur, saudara pasti tahu dengan seorang grandmaster, sekarang sudah enggak lagi, namanya Garry Kasparov. Ya, kalau saudara pernah suka main catur pasti kenal dengan nama ini. Anak saya yang besar ini suka main catur melawan komputer, saudara. Garry Kasparov itu pemain kelas dunia, pemain catur yang hebat sekali. Kalau nggak salah asalnya dari Rusia. Dan di tahun 97, dia diperhadapkan dalam bentuk uji coba melawan kecerdasan buatan ini yang namanya Deep Blue. Ya, seorang juara catur dunia melawan Deep Blue, kecerdasan buatan. Dan di tahun 97, Garry Kasparov kalah melawan Deep Blue. Ya, jadi sebenarnya sudah ada, cuma dari ke hari makin lama makin canggih. Dan beberapa waktu yang lalu juga diadakan sebuah pengukuran di mana di Inggris dikumpulkan 30 profesor hukum yang terbaik. Jadi ahli-ahli hukum di Inggris dikumpulkan, ada 30 orang yang ternama dan punya reputasi sangat baik, lalu diberi sebuah kasus, saudaraku. Dan dalam 30 hari, kumpulan dari para profesor ini memberikan rekomendasi atau jawaban dari kasus yang diberikan kepada mereka. 30 hari. Lalu kasus yang sama diberikan kepada kecerdasan buatan. Kasus yang sama. Di mana kecerdasan buatan ini sudah diisi dengan berbagai macam ilmu hukum. Dimasukkan ke dalam komputer tersebut, dan sudah tahu kecerdasan buatan ini berhasil memberikan jawaban yang sama persis dengan 30 profesor. 30 profesor itu, tapi dalam waktu hanya 1 hari. Jauh lebih singkat. Hasilnya juga sama. Ya. Lalu Gildas ini berkata bahwa hari ini sudah sangat memungkinkan karena semuanya tersedia, di mana kecerdasan buatan itu dimasuki dengan segala informasi Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, bukan saja dimasuki dengan Alkitab, dia juga dimasuki dengan berbagai macam ilmu dari sekolah teologi yang ada di dunia. Dia juga dimasuki dengan segala macam informasi dari seluruh buku rohani yang ada di dunia. Dan bukan hanya itu, saudara. Yang lebih menarik, dia juga bisa dimasuki informasi-informasi humor. Seperti semacam misalnya Pendeta Gilbert Lumoindong yang terkenal lucu kalau khotbah. Itu humor-humornya bisa dimasukkan ke dalam itu. Dan saudara tahu, setelah itu apa yang muncul? Saya sebut supaya gampang lah. Pendeta virtual ya, bukan kecerdasan buatan. Pendeta virtual ini punya informasi, segala sesuatu, hal-hal yang sifatnya alkitabiah dari ujung bumi sampai ke ujung bumi yang lain, dia sudah punya. Dia bisa berkhotbah sangat baik, jauh lebih baik dari saya. Dia bisa mengajar jauh lebih baik dari saya, bahkan dia bisa melucu juga, saudara. Artinya masuk akal juga ya kalau si Gildas bilang bahwa ini yang menyebabkan profesi pendeta bisa terancam, punah, dan akhirnya digantikan dengan pendeta virtual ya, pendeta dunia maya lah, katakan seperti itu. Saudara mungkin masih bingung ya dengan apa itu artificial intelligence. Sebenarnya kecerdasan buatan itu sudah ada di tangan saudara, di HP saudara. Ada yang pernah coba? Kita coba aja ya, nggak apa-apa. Kita coba aja sebentar. Di HP saudara ini ada satu kecerdasan buatan yang sudah dihubungkan dengan cloud. Jadi pokoknya ada kecerdasan buatan lah ya. Kita tes ya. Namanya Halo Google. Ada yang pernah lihat? Ya, kita tes ya. Halo Google. Oh sorry, suaranya saya matikan. Ya, sekali lagi. Halo Google. Halo, dalam rangka HRI, saya mengumpulkan humor, fakta, pantun, puisi, dan teka-teki bertema kemerdekaan. Bilang ya kalau mau dengar.
Oh, dia bisa humor juga loh, saudara. Ya. Maaf ya, saya tidak mengerti. Nah, saya sering gunakan ini sebagai contoh ya, cara penggunaannya yang gampang. Tunjukkan jalan menuju Bandara Abdurrahman Saleh. Cara terbaik ke Bandar Udara Abdurrahman Saleh naik mobil adalah lewat Jalan Raya Wendit dan akan butuh waktu sekitar 35 menit saat lalu lintas lancar. Dan di sini ada keluar petanya, saudara. Mungkin yang di rumah bisa lihat. Di sini ada keluar petanya. Ya, sangat membantu. Saya ini muncul pikiran konyol, saudara. Lalu saya lakukan pertanyaan-pertanyaan konyol. Saya ingin tahu jawabannya apa. Google, kamu ada di mana? Anda bisa menemukan saya di berbagai gadget, contohnya di HP. Dan kalau saya beruntung, semoga juga ada di hati Anda. Google, kamu cantik nggak? Saya rasa sangat cantik, fitur-fitur saya. Aku sedang cari jodoh, bagaimana nih? Yang bisa mendapatkan Anda pasti orang paling beruntung sedunia. Saudara, secara saudara tidak sadari, kecerdasan buatan itu sudah masuk dalam kehidupan kita. Bahkan ada dalam genggaman saudara, mungkin saja ada yang tahu, ada yang enggak. Ya. Dan dia punya jawaban-jawaban yang menurut saya sangat cerdas loh. Pintar, bahkan ada sisi humornya saudara. Bayangkan saudara, jadi apa yang disampaikan oleh Gildas Lumi itu sangat-sangat beralasan. Semua teknologi, semua peralatan yang dibutuhkan untuk menciptakan pendeta virtual itu sekarang sudah ada. Tinggal disiapkan, langsung di launching bisa. Bahkan katanya begini, itu bisa dimasukkan di YouTube. Karena pendeta virtual ini boleh dipasang dengan wajah siapa saja. Dengan kemampuan komputer edit yang canggih, dia bisa pakai wajah saya, dia bisa pakai wajah Anda, dia bisa pakai pendeta siapapun wajahnya diambil, lalu ditampilkan di YouTube, persis bergerak, berkata-kata, bukan gambar diam loh. Ini gambar bergerak, tapi yang berkhotbah sebetulnya dari pendeta virtual. Bayangkan saudara. Jadi si Gildas Lumi ini punya alasan yang sangat kuat bahwa sebenarnya mungkin satu waktu profesi pendeta terancam. Tapi Michelle jangan takut ya. Haleluya. Dan kalau saya ditanya, apakah saya merasa terancam? Oh, sama sekali tidak, saudaraku. Sama sekali tidak. Kalau ada teknologi yang akhirnya bisa dipakai untuk menjadi alat bantu di dalam dunia rohani, bagi saya itu sangat menguntungkan, baik sekali. Mungkin kalau satu kali saya capek, biar pakai itu aja ya, khotbah di situ ya. Apalagi sekarang kan zaman online, saudara nggak tahu juga kan kalau saya nggak khotbah, yang khotbah ternyata pendeta virtual. Tapi maksud saya begini, sama sekali saya tidak terancam. Ketika saya merenungkan hal ini, saudaraku, Roh Kudus itu mengingatkan akan satu hal. Ya, memang pendeta virtual itu tahu segalanya tentang Alkitab, saudara. Tapi ada satu hal yang tidak dimiliki oleh pendeta virtual itu, saudara. Mau diisi dengan informasi dari manapun, bahkan seluruh dunia dimasukkan ke dalam perbendaharaan dari komputer itu. Ada satu hal yang dia tidak punya, yaitu hubungan dengan Tuhan. Pendeta virtual tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan kita perlu mengerti bahwa Anda dan saya ini bukan diminta untuk menjadi hafal seluruh isi Alkitab, membaca seluruh buku rohani, maupun itu sebenarnya itu tidak salah dan bagus. Tapi ada satu hal yang jauh lebih penting di hadapan Tuhan, yaitu hubungan pribadi Anda, hubungan pribadi kita dengan Tuhan, saudara. Tuhan mau umatnya mengenal Dia. Tuhan mau umatnya punya hubungan yang intim dengannya. Oleh karenanya Paulus pernah berkata di Efesus pasal 5 ayat ke-32. Coba kita lihat ya, Efesus pasal 5 ayat ke-32.
Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Apa yang dimaksud dengan hubungan Kristus dengan jemaat, saudara? Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, saudara akan tahu yang dimaksud oleh Paulus hubungan Kristus dengan jemaat adalah hubungan seperti antara suami dengan istri atau antara istri dengan suaminya. Itu yang Tuhan mau, saudara. Ketika seorang Kristen dapat menghafal semua isi ayat Alkitab, tapi tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, itu hanya menjadikan dia seorang ahli Taurat, saudaraku. Dan tahukah saudaraku, salah satu kelompok yang menyalibkan Yesus adalah ahli Taurat. Orang yang sangat ahli di bidang kitab suci, dan dia tidak mengenal dia sedang menyalibkan Tuhannya sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, saudara. Pengetahuan Alkitab tanpa hubungan pribadi hanya akan menghasilkan kesombongan rohani, saudaraku. Oleh karenanya sebetulnya yang Tuhan cari, dan ini tidak akan bisa diberikan oleh agama manapun di seluruh dunia, termasuk agama Kristen, adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada seseorang yang mau berjalan bersama dengan Tuhan tiap-tiap hari. Ada seseorang yang mengenal kehendak Tuhannya. Ada seseorang yang tahu apa yang disukai oleh Tuhannya, apa yang tidak disukai oleh Tuhannya. Itu loh yang Tuhan mau, saudaraku. Gereja mula-mula adalah kelompok orang percaya yang mempunyai hubungan intim dengan Yesus. Dan tanda ini tanda pasti dari orang yang punya hubungan yang intim dengan Tuhan adalah hidupnya dipimpin oleh Roh. Dalam arti dipimpin oleh Roh Allah. Coba kita buka di Roma 8 ayat 14. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-14. Bunyinya demikian, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Saya ulangi, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kita bisa memilih apakah kita mau menjadi orang yang beragama Kristen atau orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu dua hal yang jauh berbeda. Untuk menjadi seorang yang beragama Kristen, saudara cukup tiap minggu ke gereja, dibaptis, selesai. Ikuti saja ibadah. Tapi mungkin saudara tidak punya hubungan apa-apa dengan Tuhan. Nah saudara, saya merenungkan ada 4 hal yang akan muncul pada orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Karena orang yang punya hubungan dengan Tuhan, pasti hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ada 4 hal. Mari kita melihat bersama dari Kisah Para Rasul 16, mulai ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Kisah Para Rasul 16, ayat 6 sampai 7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Saudara, ini adalah perjalanan dari 2 orang murid Tuhan yang bernama Paulus dan Silas. Paulus dan Silas ini mempunyai beban untuk memberitakan keselamatan kepada banyak orang. Dan waktu mereka mau berencana masuk ke suatu daerah, dikatakan Roh Kudus mencegah. Bahkan untuk hal yang sifatnya pelayanan pun, kadang-kadang Roh Kudus berkata, jangan lakukan dulu, jangan masuk ke situ dulu, atau lakukan yang lain dulu. Lalu ketika Paulus mau mencoba masuk ke suatu daerah yang namanya Bitinia, sekali lagi Roh Yesus juga mencegah dia. Saudara, dalam Alkitab bahasa Indonesia ini disebut ada Roh Kudus, ada Roh Yesus. Tapi kalau saudara perhatikan dalam literatur aslinya atau paling tidak dalam bahasa King James, bahasa Inggris, saudara akan mendapati the Spirit, ya, the Holy Ghost, hanya itu. Jadi Roh Kudus dan Roh Yesus adalah pribadi yang sama, sinonim saja saudaraku. Jadi saudara jangan sampai bingung. Tapi ini menunjukkan betapa
kehidupan mereka itu dituntun Roh Kudus. Satu hal yang pertama yang pasti muncul pada orang yang punya hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan adalah hidupnya dituntun oleh Roh Kudus, saudara. Dituntun oleh Roh Kudus. Kebetulan beberapa hari yang lampau saya kedatangan kawan lama, teman SMA saya sendiri, saudaraku. Nah, cuman waktu kita ngobrol ternyata saya dapati beliau itu adalah Kedar, ya, bukan Katolik, bukan Kristen, tapi seorang Kedar. Nah, dia sempat kepingin tahu bagaimana ceritanya ketika saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Dan saya bilang sederhana saja, saudaraku, karena Tuhan berbicara kepada saya untuk saya tinggalkan dunia usaha dan menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Waktu saya bilang begitu, maksudnya apa berbicara itu? Ya, Tuhan memberikan tuntunan pada saya. Karena begini, saudaraku, menurut dia, ya, dan ini juga sayangnya banyak dianut oleh banyak orang Kristen. Menurut dia, kalau jalan itu Tuhan kehendaki, maka Tuhan akan memudahkan atau membuka pintu untuk menuju jalan itu. Saudara mengerti ya? Kalau semuanya sudah dimudahkan atau pintunya sudah dibuka, maka orang itu akan menganggap itu jalan Tuhan. Itu Tuhan membuka jalan bagimu. Saudara, apakah itu benar? Itu tidak selalu tepat. Karena ketika Tuhan menuntun saya untuk meninggalkan pekerjaan saya menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, justru saya sedang mengalami kesulitan. Dan untuk mengikuti kehendak Tuhan itu malah semakin lebih sulit lagi. Tidak ada jalan yang terbuka. Saudara mengerti ya? Jadi konsep itu jangan dipakai sebagai metode ini jalan Tuhan. Karena sudah dibuka, sudah dibuat lancar semuanya. Oh no, saudaraku. Saudara bisa salah. Satu kali ada seorang hamba Tuhan yang dulu saya banyak belajar dari khotbah-khotbah beliau, yaitu seorang pendeta yang bernama Timotius Arifin. Beliau punya rumah di Bali, tinggal di sana, membangun pelayanan di sana. Ada satu doa yang menarik yang dia selalu ucapkan setiap pagi. Dia berkata begini, Tuhan, apa yang kau ingin untuk aku buat hari ini? Sederhana ya doanya itu. Kita kadang-kadang berdoa dengan meminta A, B, C, dan D. Dia doanya cuma begitu. Dan Roh Kudus bicara dengan jelas dalam hati kecilnya. Pergi ke penjara. Cuma itu saja, saudara. Dan memang kebetulan gereja yang dia bangun di sana punya pelayanan ke penjara secara rutin. Katakanlah 2 atau 3 minggu sekali secara rutin melayani para napi di sana. Di penjara yang namanya penjara Kerobokan ya, saudara kalau tahu. Dan pelayanan itu sudah dihandle oleh timnya. Jadi dia sudah nggak pernah ikut, saudara. Timnya yang handle, sudah ada pelayan Tuhannya, sudah ada pemain musiknya, sudah ada pembicaranya, tinggal rutin aja berjalan. Tapi pagi itu setelah dia mendapat tuntunan Tuhan, dia telepon kepala timnya, dia bilang, hari ini saya mau ikut Anda ke penjara. Oh iya Pak Arifin mau ikut? Iya saya mau ikut. Kalau gitu sekalian aja Pak Arifin yang membawakan firman. Iya baik saya yang membawakan firman. Kita ketemu di Kerobokan. Dia ketemu di sana dan ketika semua persiapan sudah selesai, mulai dia baru mau naik itu, baru naik mimbar seperti ini saudara. Tiba-tiba di ujung belakang ada seorang pemuda yang berteriak dan bilang, saya minta waktu sebentar. Saya minta waktu sebentar. 1 menit saja, 1 menit. Pemuda ini berlari ke depan sambil meneteskan air mata. Saudara, waktu dia pegang mic, pemuda ini menangis luar biasa sejadi-jadinya. Dan akhirnya Pak Arifin beri dia waktu untuk berbicara. Dia bilang begini, saya ini napi narkotik. Sejak saya masuk penjara, tidak ada satupun yang menjenguk saya. Teman-teman saya meninggalkan saya, keluarga saya meninggalkan saya, bahkan istri saya menceraikan saya. Tidak ada satupun. Dan saya dalam kondisi depresi, mungkin sudah hampir bunuh diri, saudara. Terus dia bilang begini, Tuhan, kalau engkau memang masih peduli dengan aku, hari ini ada ibadah dan aku minta Timotius Arifin sendiri berkhotbah di tempat ini.
hari itu dia tahu kalau Tuhan masih peduli sama dia. Haleluya. Saudara, kehidupan seseorang yang punya hubungan yang benar dengan Tuhan harusnya dituntun oleh Roh Kudus. Hari lepas hari, saudara. Saudara boleh tiru, itu sebuah doa yang baik. Ya, Tuhan, apa yang kau mau untuk aku buat hari ini? Coba aja. Saudara jangan berpikir, nanti Tuhan ngomong saya disuruh pergi ke Irak, Pak. Gimana, saya nggak berani kalau ke sana, Pak. Enggak lah, saudara. Tuhan akan memberikan sesuatu yang engkau bisa buat, engkau mampu buat. Cuma engkau perlu taat saja. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat pasal 16 ayat 14. Bunyinya demikian. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Saya ulangi ya. Tuhan membuka hatinya. Saudara, kita perlu ingat hal ini baik-baik, bahwa kalau seseorang bisa hatinya berubah, itu sebetulnya karena Tuhan menyentuh hatinya. Saudara perlu mengerti ya. Jadi itu bukan upaya saudara, bukan hasil dari perbuatanmu sekalipun engkau yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan Injil. Tapi itu karena ada karya Roh Kudus yang menjamah hati si pendengar sehingga si pendengar itu berubah hatinya. Pada saat yang tepat hatinya berubah, saudara. Oleh karena saya selalu bilang kepada banyak orang, pemberitaan Injil adalah bagian kita. Tapi yang bisa menjamah hati dia adalah bagian Roh Kudus. Jangan pernah lupa ini, saudara. Karena kalau pernah lupa ini, kalau saudara lupa, saudara akan frustrasi dalam pelayanan. Gimana sih Pak? Saya sudah nginjilin 100 orang dan belum ada satu pun yang mau menerima berita Injil. Ya, memang orang itu belum dijamah oleh Tuhan. Ya, dan saudara tahu, Paulus dan Silas dilarang masuk ke daerah ini. Roh Kudus bilang jangan. Lalu mau masuk ke Bitinia, Roh Kudus bilang jangan. Lalu dia melihat penglihatan. Apa yang dia lihat, saudara? Dia melihat ada seorang, ini penglihatan, saudara ya. Seorang Makedonia yang melambai-lambaikan tangan sambil berkata, kemarilah dan tolonglah kami. Lalu Paulus menyimpulkan, oh berarti kita dilarang kedua tempat tadi, kita harus masuk ke Makedonia. Karena Tuhan mau kita ke sana. Dan di Makedonia, Tuhan tuntun Paulus masuk ke sebuah kota pertama yang namanya Filipi. Dan di kota itu dia berjumpa dengan wanita-wanita ini. Lalu seorang daripadanya yang bernama Lydia, seorang penjual kain ungu, dibuka hatinya, bertobat, menerima Yesus dan dibaptis. Dia menjadi murid pertama di kota Filipi dan menjadi cikal bakal gereja Tuhan yang ada di Filipi, saudara. Artinya apa, saudaraku? Seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan dibawa kehidupannya kepada kehidupan yang berbuah. Perhatikan, kehidupan yang berbuah. Kalau ada orang Kristen hidupnya tidak berbuah, saya ragu dia itu dipimpin Roh Kudus apa tidak. Karena Roh Kudus itu selalu akan membawa orang kepada kehidupan yang berbuah, saudaraku. Ya, buah apa? Buah jiwa, buah perkataan, buah roh, buah pertobatan, buah ucapan syukur. Itu harusnya dilahirkan oleh orang yang dipimpin Roh Kudus, saudaraku. Kadang-kadang saya kalau mendengar ada orang Kristen, ucapannya begitu pedas, begitu tajam, penuh dengan kata-kata kutuk. Saudara, itu bukan tanda orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Karena orang yang dituntun oleh Roh Kudus itu perkataannya memberkati, menguatkan, menyembuhkan, mengingatkan, membawa orang itu kepada pertobatan. Tapi bukan perkataan-perkataan, aduh, ya. Saya ragu loh kalau ada orang yang ucapannya sebaliknya,
Itu dituntun oleh Roh Kudus. Jadi hal yang kedua yang akan dibuat Roh Kudus terhadap orang yang mau dituntunnya adalah membawa orang itu kepada kehidupan yang berbuah. Yang ketiga, ini Kisah Para Rasul 16 ayat 18. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 18, bunyinya demikian. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu, saudaraku. Saudaraku, peristiwa ini juga masih terjadi di Filipi, di mana ketika Paulus mulai pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, tapi masih dalam kota itu, ada seorang budak perempuan yang memiliki roh tenung. Ya, roh tenung itu roh jahat. Nah, bahkan budak perempuan ini punya tuan, dan gara-gara roh tenung yang ada di dalam si budak perempuan, tuan-tuannya ini memperoleh banyak uang. Jadi ada banyak orang datang menanyakan seperti ramalan dan segala macam kepada budak yang punya roh tenung. Saudara, hati-hati, makanya ya, banyak peramal-peramal itu sebetulnya ditunggangi oleh roh lain. Ya, Alkitab dengan jelas mengatakan ada roh tenung. Dan saudara, Paulus itu tidak pernah memamerkan dirinya. Bahkan dia cenderung untuk bekerja secara diam-diam saja, memberitakan Injil dari satu tempat ke satu tempat, karena dia tahu pemberitaan Injil itu bisa membawa banyak aniaya buat dia. Jadi dia tidak terang-terangan. Tapi apa yang dibuat oleh wanita ini, saudara? Wanita yang tidak mengenal Paulus ini tiba-tiba berteriak, lalu mengikuti Paulus berhari-hari. Yang dia katakan, "Lihatlah ini hamba Allah yang maha tinggi. Mereka sedang memberitakan kepada kita semua jalan keselamatan." Kelihatannya benar apa salah? Benar kan? Tapi sebenarnya itu gangguan yang luar biasa. Sehingga ketika pada hari yang keberapa, Paulus sudah nggak tahan lagi. Di tengah pasar loh itu, wanita itu dikatakan, "Hai roh jahat, keluar dari wanita ini segera." Alkitab bahasa Inggris mengatakan, pada saat itu juga keluarlah roh itu daripadanya. Hal yang ketiga yang harusnya ada pada orang yang dituntun oleh Roh Kudus itu apa, saudara? Mereka disertai kuasa Allah. Harusnya seperti itu, saudaraku. Saya ragu kalau ada orang dituntun Roh Kudus tapi tidak mempercayai kuasa Allah, tidak mengakuinya. Harusnya tidak seperti itu. Kalau nggak salah seminggu yang lalu ya, Michelle 2 minggu yang lalu terpindah ya. Nah ini, Michelle ini kan sudah lama absen ya. Dia mengisolasi diri, mungkin 6 bulan mengisolasi diri dalam proses pemulihan ya. Karena dulu pernah ada gangguan paru-paru, tapi di lain sisi juga ya mungkin dia juga mau istirahat lah ya. Banyak baca Alkitab di rumah. Nah sejak 3 minggu ini, minggu ketiga kalau nggak salah, Michelle mulai datang. Nah waktu minggu yang kemarin itu dia sempat telepon saya, dia bilang, "Ini ada teman saya, kelihatannya perlu dilayani pelepasan, Pak." Ya. "Oh iya, nggak apa-apa, dilayani aja, nanti hari Minggu suruh datang setelah selesai ibadah, kita layani aja." Saya tahu sebetulnya mungkin Michelle mengharapkan saya yang melayani ya. Saya tahu sebetulnya ya, karena dia mungkin saya pikir, aku ini udah absen, udah lama nih, otot-otot rohaninya masih kaku gitu ya, sudah lama nggak dilatih ya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika kawannya dibawa masuk ke ruang anak, saya bilang, "Shell, kamu yang doain dia." Ya, saudara, ya dengan pandangan mata yang begitu aneh, saudara, akhirnya dia menerima instruksi saya, "Nggak apa-apa, saya temenin." "Sudah, kamu doakan." Akhirnya dia dengan kata-kata yang mungkin terbata-bata karena sudah lama nggak dilakukan ya. Jadi saya tahu bahkan urutan perkataannya pun agak kacau. Tapi tahukah saudara, seseorang yang dituntun Roh Kudus, kuasa tetap ada padanya. Dalam beberapa waktu kemudian, temannya ini langsung jatuh, dan bukan hanya jatuh, dia dilepaskan dari roh jahat.
Dan itu bisa dilihat. Beberapa hari setelah itu apa yang terjadi? Kawannya ini mengalami bukan saja kesembuhan, mengalami kelepasan, bahkan mengalami kerinduan akan firman Tuhan. Sesuatu yang sebelumnya nggak pernah. Ini orang Kristen sejak lahir loh saudaraku, dari keluarga Kristen. Orang yang dituntun Roh Kudus harusnya disertai oleh kuasa Allah. Hari ini kondisi di sekeliling kita memprihatinkan. Karena ada banyak orang Kristen justru tidak mengakui kuasa Allah, saudara. Ada yang mengakui tapi tidak hidup di dalam kuasa Allah. Sayang saudaraku. Padahal Tuhan berikan kuasa itu supaya Anda dan saya bisa memuliakan Dia loh. Itu yang ketiga. Yang keempat. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 sampai 25. Nah ini luar biasa saudaraku. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 bunyi begini. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Perhatikan, mereka bukan sekali didera, berkali-kali didera. Mereka dilemparkan ke dalam penjara, kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ayat 24, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi kalau pujiannya bisa didengar oleh orang-orang hukuman lain, artinya pujiannya cukup keras terdengar, saudaraku. Mereka tidak menyanyi dengan lambat-lambat, dengan suara yang lirih, tapi mereka menyanyi dengan kuat. Itu juga sebuah gambaran bahwa di tengah situasi yang demikian, ini kan terjadi ketika setelah Paulus mengusir roh jahat yang ada dalam budak perempuan. Ketika roh jahat itu meninggalkan si budak perempuan, apa yang terjadi? Budak perempuan itu kehilangan kemampuannya untuk meramal. Kehilangan kemampuannya. Karena sebetulnya itu datang dari roh jahat. Karena dia kehilangan kemampuannya, tuannya kehilangan penghasilan, saudaraku. Lalu tuannya marah, memprovokasi banyak orang, menangkap Paulus dan Silas, lalu membuat mereka masuk penjara. Bukan saja sekedar masuk penjara, mereka disiksa berulang-ulang. Nah saudaraku, hal yang keempat yang akan muncul ketika orang itu dituntun Roh Kudus adalah mereka diberi kekuatan menghadapi masa sulit. Ini luar biasa saudaraku. Harusnya kita rindu punya seperti ini. Saya pernah mengalami ini beberapa kali dalam hidup saya, di mana saya diizinkan Tuhan masuk dalam masa-masa yang sulit. Ketika Roh Kudus memberi saya kekuatan, saudara, hati ini jadi tenang. Dan kita bisa melalui masa itu bukan dengan kekuatan kita sebagai manusia yang amat terbatas, tapi dengan kekuatan Allah. Dan akhirnya kita bisa melewatinya sebagai pemenang. Luar biasa loh saudaraku. Hal yang keempat yang akan dimiliki oleh orang yang dituntun Roh Kudus adalah kekuatan dalam menghadapi kesulitan, saudaraku. Kemarin tuh iseng-iseng ya, saya buka-buka YouTube, ketemu dengan kawan kita yang pernah melayani kita 4 tahun yang lalu di Resto Mr. Penjet. Ya, saudara masih ingat yang di penjara 2 tahun? Abraham Ben Moses, atau nama lamanya Saifuddin Ibrahim. Jadi dia itu diundang, diinterview, juga di siaran rohani, seperti Gildas Lumi tadi, dan ditanya, apa sih sebetulnya yang dialami dia dan bagaimana hari ini? Dia divonis 4 tahun penjara, tapi mendapatkan keringanan sehingga hanya 2 tahun yang dia tanggung. Ya, tapi 2 tahun pun bukan waktu yang sebentar. Apalagi waktu dia di penjara, anak pertamanya lahir. Nggak bisa dia melihat, membantu istrinya. Bahkan dia menggendong anak pertamanya itu di dalam penjara.
Bukan hanya itu saudara, dia dibuat sedemikian rupa sehingga dia harus pindah dari penjara yang satu ke penjara yang kedua. Setelah itu dipindah lagi ke penjara yang tiga. Tapi tahu saudara apa yang terjadi? Di tempat yang pertama di mana dia ditahan, 18 orang dimenangkan bagi Tuhan. Lalu dipindah, mungkin gara-gara itu juga kali ya, dipindah ke tempat yang kedua. Di tempat yang kedua, 60 orang dimenangkan bagi Tuhan. Dan tahu saudara, dipindah lagi di tempat yang ketiga, bahkan 120 orang dimenangkan bagi Tuhan. Dibaptis di dalam kamar mandi. Haleluya. 198 orang dimenangkan bagi Tuhan. Apa yang dia buat hari ini saudara? Sekarang dia sudah bebas, beberapa waktu yang lalu lahir anaknya yang kedua, dan dia tidak pernah berhenti memberitakan Injil. Semangatnya sama, prinsipnya sama dengan apa yang dipegang oleh Paulus. Dia bilang begini, bagiku mati adalah keuntungan. Tapi kalau aku harus hidup berbuah bagi Tuhan. Luar biasa saudaraku. Dia diberi kekuatan melewati aniaya demi aniaya dan keluar sebagai pemenang. Dia mengakui kok, saya bisa lewati semua ini karena karya roh Allah di dalam hidup saya. Bukan karena kekuatan saya. Saudaraku, hubungan pribadi yang benar akan membawa Anda dan saya untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, saudaraku. Sekali lagi, yang Tuhan kehendaki adalah hubungan pribadi, bukan pengetahuan. Karena pengetahuan hanya menghasilkan Anda menjadi seorang ahli Taurat. Ada satu pertanyaan penutup. Pak, saya mau membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Caranya bagaimana, Pak? Sebetulnya caranya mudah sekali. Saya mau tanya kepada Anda di tempat ini. Kalau Anda mau berkenalan, mau membangun hubungan dengan seseorang di muka bumi ini, ya, seorang ya siapapun lah namanya, katakan seorang yang bernama Andre begitu ya. Saya mau membangun hubungan, mau punya hubungan pribadi dengan Andre. Apa yang harus saya buat? Sederhana sekali. Ya mulai dong mendatangi dia. Berkenalan dan membangun komunikasi. Mulai sering berjumpa. Mulai sering bercerita. Mulai sering menanyakan pendapatnya. Mulai sering meminta nasihatnya. Dan di saat itu sebenarnya hubungan pribadi mulai terbangun. Mudah sekali sebetulnya. Apalagi Tuhan itu bisa ditemui di semua tempat. Kalau Anda nggak mau terganggu ya di rumah. Mulai kasih waktu, bangun hubungan. Dan kalau saudara melakukan itu, saudara sedang ke arah di mana saudara akan hidup dituntun oleh Roh Kudus. Minggu kemarin saya menyampaikan pesan Tuhan bahwa gereja kita akan dibawa kembali menjadi gereja mula-mula. Dan salah satu ciri yang ada pada gereja mula-mula adalah seperti yang barusan kita baca, mereka punya hubungan intim dengan Tuhan. Mereka hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara tangkap pesan ini dan hidupi. Dan saudara akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Saya tidak bilang materi. Ya, materi itu sebenarnya berkat Tuhan yang paling kecil dibandingkan hal-hal yang lain. Ada berkat damai sejahtera, ada berkat hidup yang berbuah, ada berkat sukacita, ada berkat daya tahan untuk menghadapi banyak masalah. Ada berkat yang jauh lebih berharga dari materi. Dan jalannya cuma satu, membangun hubungan dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Baik. Hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Mari bagi teman-teman yang ada di rumah, saudara mempersiapkan roti dan anggur. Haleluya. Kunci deh. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku
dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih buat tuntunan firman-Mu Tuhan. Kami minta firman itu bukan saja kami dengar, tertanam kuat dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Kami umat yang mau membangun hubungan dengan Engkau, bukan saja sampai terbangun, tapi sampai kami dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga hari lepas hari kami menjalani kehendak-Mu. Kami melakukan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami, sampai saat kami berjumpa muka dengan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini kami diberi kesempatan untuk menerima perjamuan kudus. Kepada kita yang akan menerima perjamuan kudus ini, mari kita mengadakan saat teduh sejenak. Kita mau menerima perjamuan ini dengan cara yang benar, dalam kondisi yang layak. Bila saudara mendapati ada dosa yang belum kau akui, mari datang kepada Tuhan, akui dosamu di hadapan Tuhan, supaya engkau dilayakkan oleh darah-Nya yang kudus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Saya mohon para pelayan Tuhan bisa membagikan roti dan anggur. Bagi kita yang telah menerimanya, mari kita bangkit berdiri sebentar. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah juga bangkit berdiri sebentar. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam namanya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam namanya. Kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang
jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjanjikanku lebih dari pemenang. Ku percaya menepati janji-janji. Saudara-saudara, kami persilakan duduk. Kami akan membacakan pengumuman akhir ibadah. Ibadah minggu depan masih akan seperti ini. Jadi minggu depan jemaat tetap mengikuti ibadah dari rumah. Ibadah ini sudah bisa diakses di YouTube sekitar jam 2 siang. Untuk linknya akan diinformasikan melalui grup WA gereja kita. Mari kita membangun misbah doa setiap jam 8 malam seperti yang sudah diumumkan di grup WA. Ajak anggota keluarga untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Doa malam pada hari Rabu jam 7 malam akan dimulai. Diminta hadir sebelum 15 menit. Bagi yang ingin hadir harap mendaftar pada grup WA untuk pengaturan kursi dan protokol kesehatan. Kelas PAP akan ditayangkan di channel YouTube gereja dan bisa diakses pada hari Rabu jam 1 siang. Mari kita berdoa buat persembahan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat segala yang telah Engkau beri. Berkat keuangan, makasih kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami boleh memberi Tuhan Yesus. Kami boleh memberkati gereja-Mu, memberkati umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus, kami bersyukur biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kami undang saudara-saudara bangkit berdiri. Percaya ada Kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Aku percaya ada mujizat. Bapa di dalam surga, Allah yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap waktu, kesempatan, kesediaan dan kesehatan yang masih Engkau beri. Kami bersyukur Tuhan pagi ini, apa yang boleh kami dengar, apa yang boleh kami terima, kami mengecap Tuhan segala nikmat kasih-Mu, firman-Mu. Makasih Tuhan kami boleh berinteraksi dengan roh-Mu, dengan firman-Mu pagi ini. Makasih Tuhan Yesus. Tuntun setiap kami, umat-umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Hidup di dalam seluruh kebenaran-Mu Tuhan Yesus.
dan Roh Kudus yang memampukan dan memberi kekuatan setiap kami untuk mampu hidup di dalam rencana-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Gembala Pak Hari Tuhan. Kami minta hati hamba, hati Bapa ada pada beliau Tuhan Yesus, memimpin setiap kami umat-Mu menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu, punya karakter ilahi. Hidup kami menjadi dampak, membawa perubahan dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi berkat-Mu Tuhan Yesus. Pakai hidup beliau lebih lagi Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, khususnya di Kota Malang Tuhan Yesus. Membimbing setiap kami dengan kesabaran yang penuh. Berkati juga istri serta anak-anak beliau Tuhan. Berkati juga Tuhan umat-Mu di tempat ini, seluruh pengerja-Mu Tuhan Yesus. Dengan hati yang mengasihi Engkau, mencintai Engkau lebih dari segala-galanya ya Tuhan. Saat ini mereka yang letih, lesu dan berbeban berat, Tuhan Engkau berikan kelegaan dan kekuatan. Yang putus asa, Kau berikan pengharapan Tuhan. Yang apinya dalam keadaan padam Tuhan, kami minta roh yang menyala-nyala adalah di dan hati mereka semua. Dan kami minta terobosan-terobosan Tuhan Yesus. Kau bukakan pintu-pintu kesempatan Tuhan. Terobosan dalam iman, dalam kerohanian. Makasih Tuhan Yesus. Hingga hidup kami semua boleh berarti bagi-Mu. Jadi saluran berkat, saluran kasih-Mu Tuhan Yesus. Berbuah-buah lebat hanya bagi kemuliaan-Mu. Oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan Yesus. Berkati bangsa Indonesia. Nyatakan Tuhan Yesus kemuliaan-Mu. Engkau landa negeri ini dengan hati yang takut akan Tuhan. Pertobatan, keselamatan terjadi atas Indonesia. Berkati Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi, dan seluruh jajarannya Tuhan Yesus. Kebijaksanaan, kemampuan-kemampuan ilahi, dan keluar dari tekanan krisis situasi ini Tuhan Yesus. Dengan hati yang benar, keputusan-keputusan yang tepat, semuanya biarlah untuk mensejahterakan seluruh anak bangsa ini Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, kami akan pulang dan kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hatimu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus, memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.